ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kali ini adalah masih dalam buku Masail Jahiliyah, dan kita telah sampai kepada poin ke-9. Yang poin ke-9 ini adalah merupakan poin pembahasan yang cukup hangat untuk kita bahas bersama, karena ini berhubungan dengan peringatan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi bahwasanya kelak nanti di akhir zaman akan keluar para juru dakwah, akan keluar para ustadz atau para kiai yang mengajak umat manusia kepada pintu jahanam. Ini kata Rasulullah. Ustadz, kiai, atau kita bisa katakan sebagai ahli agama, akan tetapi mengajak umat manusia kepada pintu neraka jahanam. Bagaimana ini? Ya jelas, karena mereka dari satu sisi adalah orang-orang yang mendahulukan hawa nafsunya. Mereka tahu ilmunya, tapi tidak mau mengamalkan, justru malah mengajarkan kepada umat manusia sesuatu yang lain, yang menyelisihi tuntunan Allah dan Rasulnya. Sudah jelas jilbab wajib dalam agama, tapi diutak-atik bagaimana caranya biar keluar fatwa bahwasanya jilbab itu tidak wajib, halal, hanya karena permasalahan kebetulan anaknya jadi pengacara, jadi pembawa acara di salah satu televisi. Kalau iya kan, kiai besar ini atau orang alim besar ini atau penafsir besar ini mengatakan jilbab wajib, sedangkan anaknya di salah satu televisi tidak pakai jilbab, waduh, bakaran jenggot Pak, malu kan. Makanya bagaimana ngutak-ngatik caranya menjual demi sepeser harta, menjual agama. Di satu sisi, ya kan, ini contoh pinter keblinger. Di satu sisi ada bodoh keminter. Sudah ketahuan salah tapi pede, percaya diri. Ya kan? Ketahuan ternyata kebanyakan masjid di Indonesia kiblatnya salah. Dengan gagah berani ngomong di televisi, yang penting masih ngadep ke barat nggak apa-apa. Yang penting, kayak enak banget ya. Yang penting, iya kan, mau geser berapa derajat, ya kan, ke kanan ke kiri, yang penting masih ngadep ke, ya kan, paling nyerempetnya bukan Ka'bahnya, tapi nyerempetnya Jazirah Arabia, udah selesai. Nah ini bodoh keminter. Ya kan, seperti yang dan antum semua hadir seperti ini mukaddimah ya, seperti yang kemarin waktu Ustaz Agus Hasan Basori, ya kan, mengadakan tur dengan Syekh Mamduh. Kemudian ketika menjelaskan tentang diantaranya masalah fajar sodik dan fajar kadhib, ada salah seorang, ya kan, dari pendengar yang mengatakan atau memberikan masukan bahwasanya alhamdulillah kami sudah membuat jadwal dan kami berpegangan dengan 20 derajat dengan sangat bangga. Oke. Nah, tapi orang yang berbicara kan harus mengeluarkan argumen dia, dalil dia. Nah, ketika ditanya, situ pernah lihat fajar kadhib, fajar sodik, gedek. Waduh, ini kan yang berani berbicara tapi tidak punya dasar, dengan gagah berani berkata di depan orang yang memang sudah jelas punya dasar. Nah ini percontohan dari orang yang bodoh tapi keminter, karena sebab kesesatan yang kita ketahui itu dua. Yang pertama,
pinter, ya kan, keblinger, atau bodoh keminter. Ini orang yang memiliki sifat dua jenis ini biasanya sangat-sangat mudah sekali untuk terjatuh kepada perbuatan, ya kan, kesesatan. Kenapa? Karena mereka itu biasanya umumnya mendahulukan hawa nafsunya. Nah, pembahasan masail atau sifat salah satu dari sifat-sifat jahiliyah dengan yang sesuai dengan apa tadi muqaddimah yang saya sampaikan adalah iqtida'uhum bifis qatil ulama wa juhalil ubad. Nah, ini mereka, salah satu orang atau sifat orang-orang di zaman jahiliyah yang diingkari oleh Rasulullah SAW, mereka itu suka ikut-ikutan, mengikuti tanpa ilmu. Bagaimana mengikuti tanpa ilmu? Jadi mereka itu mengikuti, ya kan, para ulama fasik atau hamba-hamba bodoh. Bukan ahlinya dijadikan sebagai orang yang diperintahkan untuk berbicara tentang sesuatu, ya otomatis salah semua, Pak. Seperti sering saya katakan, kita kalau mau sekarang bareng-bareng, ayo kita bongkar mobil kita masing-masing, bisa kita. Kita ngerusak mobil kita masing-masing, kita lepasi satu-satu bisa. Tapi udah selesai dipretelin satu-satu, ayo kita bareng-bareng pasang lagi. Gelabakan, Pak. Karena tidak semua dari kita punya ilmu untuk, ya kan, bisa merakit kembali mobil itu secara utuh. Dan ini butuh ilmu. Orang mau masak telur ceplok aja harus pakai ilmu, kan. Ngambil wajan dulu, kasih minyak, ya kan. Mau diapain ini telurnya? Dadar atau mau diceplok biasa? Kasih garam, kasih tambahan apa, ya kan. Apa telurnya mau dibuka? Yang penting matang. Kasih wajan atau apa, ditaruh telurnya di atas gasnya, ya kan. Ya justru malah kompornya yang rusak. Nah, salah satu bentuk perbuatan yang bisa menyebabkan kita terjatuh ke dalam kesesatan adalah kita ikut-ikutan, mengikuti. Dan ini salah satu sifat orang-orang jahiliyah, diselisihi oleh Rasulullah SAW, mengikuti fisqatul ulama, ulama-ulama fasik atau juhalul ubad, hamba-hamba bodoh. Iqtida'uhum bifisqatil ulama wa juhalil ubad. Mereka mengikuti para ulama fasik dan orang-orang bodoh. Fa'ata biqaulihi, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang menyelisihi prinsip tersebut dalam surat At-Taubah ayat 34, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya kebanyakan dari para alim dan para rohib, mereka memakan harta manusia dengan kebatilan dan menghalangi manusia, ya kan, dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan agama sebagai tameng untuk mendapatkan, ya kan, sepeser dunia yang hina ini. Dalam ayat lain Allah berfirman, surat Al-Maidah ayat 77, la taghlu fi dinikum qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq, janganlah engkau berlebih-lebihan dalam agamamu dengan cara tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaum, dan janganlah kamu mengikuti hawa-hawa nafsu sebuah kaum qad dallu, yang telah tersesat sebelumnya, ya kan, yang telah tersesat dahulu. Wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka pun menyesatkan kebanyakan manusia dari jalan yang lurus. Sebagian umat Islam ini sekarang rela menjual agamanya demi untuk mendapatkan sepeser harta. Hanya untuk perut saja intinya. Ada sebagian orang, atau ada sebuah kasus yang saya temukan, dulunya dia seorang muslim,
kemudian masuk Kristen. Kenapa? Hanya karena perut. Hanya karena perut. Padahal kita tahu, kalau dia adalah orang yang pintar dengan agamanya, dia akan membaca bagaimana sejarah Rasulullah SAW sebagai orang terbaik di dunia ini. 3 hari dapurnya nggak nyala. Allah benci kepada Rasulullah dengan memberikan ujian dapurnya 3 hari nggak nyala, sehingga orang ini rela menjual agamanya. Saya hidupnya susah, Pak. Anak 1 susah. Anak 2 tambah susah. Datang, ya kan, rombongan pasukan pemurtad massal dengan menawarkan sebungkus 2 bungkus Indomie, bantuan pakaian, bantuan tunjangan uang, iya kan? Dia berikan. Giring, ayo mampir dulu ke gereja. Enggak, kami tidak mau masukkan Anda ke dalam. Mampir dulu, kita punya kegiatan, ada makanan enak, ada apa di sana. Sampai akhirnya mau mengikuti mereka. Dan alhamdulillah setelah itu anak 3, 4, 5, ya kan, hidupnya gampang dan enak. Nah, orang semacam ini pun tidak tahu hakikatnya. Siapa yang mengucurkan harta lewat orang kristenisasi tersebut untuk sampai kepada dia, kalau dia mau ingat. Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh orang bodohnya. Karena kebodohan dia, kejauhan dia dari agama, maka sama sekali dia tidak punya tameng. Seakan-akan sekarang agama bagi dia, orang yang bantu saya berarti dia yang saya anggap sebagai patokan. Tidak ingat siapa yang mendatangkan harta tersebut. Di satu sisi lain, orang-orang yang pintar yang secara sengaja, yaitu para kaum liberal ini, yang dia tahu tentang kebenaran agama yang sebenarnya, tapi sengaja dicari-cari untuk memberikan, ya kan, penyesatan kepada umat manusia, hanya untuk mengikuti misi-misi orang-orang kafir. Mereka siap menjual agama mereka demi untuk mendapatkan, intinya juga perut. Yang pintar, yang bodoh sama, intinya perut. Kebetulan yang ini punya kepandaian, tahu kebenaran, tapi dia jual. Yang ini karena kebodohannya dia sesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara permasalahan-permasalahan jahiliyah adalah al-istidlal bi fisqatil ulama. Seseorang berdalil, berhujjah, berargumen dengan fatwa-fatwa para ulama fasik. Fasik itu artinya apa? Al-kharij an ta'atillah fi ilmihi wa amalih, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ilmu dan amalnya. Ini dikatakan sebagai orang fasik. Al-kharij an ta'atillah, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi ilmihi, dalam ilmunya ataupun dalam amal perbuatannya. Wa fisqatul ulama hum, dan kalau kita katakan sebagai ulama-ulama fasik artinya apa? Alladzina la ya'maluna bi ilmihim, yaitu orang-orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Aw yaqulun 'ala Allahil kadzib wa hum ya'lamun, atau berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kebohongan, kedustaan, padahal mereka tahu kalau mereka itu berdusta hanya demi untuk mengikuti dan mengalah karena spesial harta terhadap orang-orang kafir.
Bi an yaqulu, mereka rela mengatakan hadza halal wa hadzal haram, mengeluarkan fatwa ini halal, ini haram. Wa hum ya'lamun annahum kadzibun, padahal mereka tahu mereka itu berbohong. Nih programnya. Ini gaji kamu. Silahkan terima. Mereka berduit. Misi orang-orang kafir ini untuk menghancurkan Islam, triliunan. Dan siap mereka mengucurkan uang dengan air. Hanya untuk satu kesesatan yang bisa dimasukkan ke dalam umat Islam. Situ bisa enggak menggulkan, ya kan, undang-undang, ya kan, supaya di Indonesia ini bisa dilegalkan kawin homoseks atau lesbian. Kemarin kan dengar semua kan, diadakan di Indonesia apa? Yang di Surabaya itu loh. Seminar berapa hari atau perkumpulan lesbian dan homoseks. Perempuan kawinnya sama perempuan, perempuan sukanya sama perempuan, yang laki-laki sama laki-laki. Itu bukan main-main, ada misi di belakang itu, memang sengaja dibiayai. Dan para juru dakwahnya pun dikasih bukan pere-pere, dibayar. Sampai diundang khusus ke Amerika untuk mendapatkan penghargaan karena dia berhasil mendobrak, dikatakan sebagai pahlawan hak asasi. Kenapa? Mendobrak hak asasi yang dihalang-halangi. Kenapa dilarang laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan? Oh iya, timbul lagi. Oh, sengaja mereka timbulkan. Diberi penghargaan. Bukan hanya gaji, situ bisa mengeluarkan fatwa nyeleneh. Cash langsung penghargaan khusus. Wanita jadi imam. Bahkan sekalian yang memandangkan adzannya perempuan, langsung dipraktekkan selesai seminar tersebut. Ayo sekarang kita bareng-bareng memandangkan adzan, dimajukan yang memandangkan adzan adalah perempuan. Yang jadi imam perempuan, makmumnya campur aduk laki perempuan, bukan lagi, iya kan, kayak di masjid-masjid desa yang lama kita ini masih dikasih tabir, sini laki-laki, sebelah sini perempuan. Harusnya kan perempuan di belakang. Itu berimpit. Iya kan, ini enggak. Kalau yang di desa-desa itu karena ketidaktahuan, ya kan, mereka jadi softnya sama. Emansisasi. Jejer lagi perempuan, cuma dikasih tabir. Ini sekarang udah top lagi. Campur aja, sapinya udah komplit, ya kan, campur laki perempuan jejer. Ya kan, dalam satu soft. Selang-seling. Ada, Pak. Dan bahkan pertama kali dipraktekkan di Amerika. Dan ketika umat Islam protes itu dijaga ketat oleh polisi di Amerika ketika itu. Ketika mereka mempraktekkan acara tersebut. Sholatnya kan di gereja tadi. Dan hampir dipraktekkan di Indonesia juga. Hampir dipraktekkan di Indonesia juga. Wah, misi mereka menggempur umat Islam itu enggak. Bagaimana merusak generasi umat Islam. Betul-betul usaha mereka habis-habisan. Tapi wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul. Mereka bisa berbuat makar, tapi makar mereka di bawah makar Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, tapi tetap at-taifatul mansurah, al-firqah an-najiyah, golongan yang diselamatkan. Golongan yang selamat tetap akan ada. Yaitu orang-orang yang terus memperjuangkan agama
Allah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah berhenti. Min wajlil wusul ila raghbatihim wattiba'il hawa. Tidak lain adalah untuk, ya kan, tujuannya sampai kepada keinginan-keinginan mereka dan hawa nafsu mereka. Tahta midallah annahum ulama. Cuma ada labelnya, ada stempelnya, oh ini kiai. Riba halal. Orang pada bingung semua. Wih, tapi yang ngomong kiai, Pak. Riba halal. Ini Gus Fulan ini yang ngomong. Dia bukan orang bodoh. Walaupun memutarbalikkan ayat dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Goyangnya Inul halal, gak apa-apa. Tinggal satu lagi aja, ya kan, perfilman porno gak apa-apa. Ini yang kemarin hampir diperjuangkan, cuma masih mentok. Wanas yathiquna bihim, dan yang gawat manusia percaya karena kebodohan mereka. Wa fisqatul ubbad humul ladina ya'maluna bighairil ilm. Ini adalah orang fasiknya para ulama. Adapun orang fasiknya para hamba-hamba biasa selain ulama adalah humul ladina ya'maluna bighairil ilm, yaitu orang-orang yang beramal tanpa ilmu, modal semangat tok. Kata orang itu tung-tung brung. Ya kan, model semangat. Asal ngikut aja dari belakang. Rame-rame, ya kan? Ya kan? Kayak tukang becak di daerah saya itu kan nyeletuk, ya, pokoknya ngasih uang paling banyak ya itu yang saya coblos. Nggak tahu yang dicoblos partai apa. Mau partai preman, mau partai apa, terserah. Yang penting paling ngasih uang banyak. Bodoh. Nah ini, beramal tanpa ilmu. Wanas yathiquna fihim. Ya kan, dan manusia percaya dengan mereka juga. Yaqulun, ya kan, mereka mengatakan haula'i shalihin, mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Fala yaghtar bil alimi wala bil abidi hatta yakuna kullu minhum mustaqiman ala dinillah. Oleh karena itu, jangan kita pernah tertipu dengan label orang alim, kiai, orang besar, ya kan, baru ada sebutan Gus, udah melambung naik ke atas. Atau orang ahli ibadah, sampai setiap person dari mereka kita ketahui adalah orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada para salafus soleh, ya kan, kepada para sahabatnya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Yahudi wan Nasara, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang Yahudi dan Nasara, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya kebanyakan dari orang-orang alim dan para rahib, ya kan, al-ahbar itu adalah orang-orang alimnya Yahudi, dan rahib itu orang-orang alimnya Nasara atau kiainya Nasara. La ya'kuluna amwalan nas, mereka kebanyakan dari mereka adalah memakan harta-harta manusia bil batil, dengan kebatilan. Wa yasudduna an sabilillah, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam surat At-Taubah ayat 34. Dalam surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kebanyakan dari, ya kan, para rohib-rohib atau orang-orang alim mereka itu menjadikan, ya kan, diri mereka sebagai sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa mereka menjadi sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Dzalika bi an halalu lahumul haram fa'ata'uhum.
mereka menghalalkan bagi umat manusia sesuatu yang haram dan ditaati. Padahal kita tahu penghalalan itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa harramu alaihimul halal fa'ata'uhum. Mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditaati oleh manusia. Padahal kita tahu hak pengharaman adalah milik Allah. Al-halal ma ahallahu Allah wal haramu ma harramahu Allah. Ini kaidah. Segala apa yang halal itu adalah apa yang dihalalkan oleh Allah. Segala apa yang haram itu apa yang diharamkan oleh Allah. Nggak bisa sembarangan situ. Tahu-tahu kita megang teh kayak gini haram. Tahu-tahu megang minuman keras halal. Oh, tidak bisa. Penghalalan dan pengharaman itu adalah hak mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini selain dari keyakinan yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah ya. Adi bin Hatim adalah salah seorang sahabat. Setelah itu dia masuk Islam. Sebelumnya dia adalah termasuk orang-orang kufar Quraisy yang di blacklist sama Rasulullah. Ya kan, wanted. Karena dia termasuk orang-orang yang betul-betul memusuhi Islam dan dakwah Rasulullah SAW. Ketika itu dia melarikan diri ke Syam. Nah, ketika di Syam dia masuk Kristen. Ketika pulang sempat bertemu dengan Rasulullah pakai salib ada apa kan? Kemudian dia ingin beradu argumentasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, kami tidak dapatkan ada penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala di agama Nasara. Kemudian dijawab oleh Rasulullah ya dengan sabdanya, tidakkah para rohib, para pastor di kalangan kamu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan kamu ikuti? Dia jawab iya. Dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan kamu ikuti? Iya. Itulah peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Gampang Bang. Situ mau berdoa dosa sebanyak-banyaknya, pergi aja ke gereja, minta surat pengampunan, stempel, jebret, fotokopi, legalisir sekalian yang banyak. Selesai apa? Dosanya habis. Habis dosanya. Ya kan, di delete tuh kayak komputer, tinggal masuk filenya tak. Cuma sayangnya nggak dikasih kabel aja, harusnya dipasang apa ini, colokan di sini lah. Ya kan, jadi bisa masuk ke buku catatan amalnya gitu loh kan. Ya kan, buka filenya. Bayar berapa? Segini pengampunan, cedek, diletel, keluar surat. Wih, gampang banget. Bukan Allah lagi yang bawa surat pengampunan, tapi gereja. Atau tinggal disembur aja pakai air suci. Cipret-cipret ya kan, udah habis. Wah, gampang Pak kalau yang megang hak pengampunan manusia enak banget. Sekarang coba semua dari kita ya kan menghadirkan anak-anak kita bersama-sama ya kan, kemudian ayo masing-masing mukulin anaknya orang lain. Mesti akhirnya perang sendiri kan, antara orang tua. Nggak ada orang tua yang anaknya mau disakiti kan. Nah, Allahnya subhanahu wa ta'ala melihat anaknya disabetin, dipecutin pakai cemeti besi sampai akhirnya dipaku, disalib pada apa, masa nggak marah. Kalau saya bapaknya kan ngamuk ya kan, saya akan berjuang sebenarnya mungkin. Nah, ini sesuatu yang tidak sama sekali akal pun bisa menerima.
menerima. Kemudian fasaru bidzalika arbaban min dunillah, maka dengan itu mereka menjadi sekutu-sekutu bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Li'anna at-tahlil wa at-tahrim haqqullah jalla wa ala. Karena hak pengharaman dan penghalalan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin an yuharrima au yuhallila hasba hawahu wa hasba aghradihi. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala ya kan bisa menghalalkan atau mengharamkan sesuai dengan hawa nafsunya atau keinginannya. Giliran asik ya kan, kebetulan suka dengan sesuatu tersebut ya kan, nah udah, terus dia halalkan, atau kebetulan karena benci dia haramkan. Kita boikot bareng-bareng. Boikot apa? Buat boikot catering yang ngasih makan. Ya kan? Pernah kan waktu itu pada waktu Muktamar Nahdlatul Ulama berapa tahun yang lalu, kalau nggak salah, yang ngasih cateringan itu apa ini, kalau nggak salah Warung Solo atau yang terkenal itu, kaya itu, punya istri dua kebetulan yang punya catering ini. Wah, nggak terima, kita boikot, jangan makan cateringannya. Kenapa? Loh, kenapa emangnya? Istrinya dua. Orang yang mempraktekkan poligami, kita boikot. Ya kan? Wa yaradun nas wa yusayyirun nas, atau mencari-cari ridha manusia. Ya kan? Mengikuti keinginan manusia. Wal an hunaka nasun yatahayalun an syara'. Ya kan? Dan kita dapati pada zaman kita sekarang ini manusia-manusia yang mencari-cari ya kan kemudahan dalam syariat. Yuhalluna al-muharramat li ajli musayaratin nas wa irda'in nas. Mereka rela mengharamkan ya kan, menghalalkan apa yang diharamkan demi untuk mengikuti keinginan manusia dan keridhaan manusia dengan sangkaan mereka. Yaltamisunal hiyal, mencari-cari alasan. Wa yaltamisunal rukhas, mencari-cari rukhsah, keringanan-keringanan. Awil kadzib 'ala Allah, atau bahkan berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala, bi annallaha ahalla kidza, bahwasanya Allah menghalalkan ini, au harrama hadza, atau mengharamkan itu, min ajli maslahati fulan, karena maslahat mencari ya kan maslahat seseorang. Menjual agama karena maslahat seseorang. Haula'i hum fisqatul ulama. Ya kan, mereka itulah para fasik dari kalangan ulama. Dan fasik seperti tadi kita katakan adalah al-kharij an ta'atillah. Itu orang-orang yang keluar dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah firmankan dalam ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar. Sesungguhnya kebanyakan dari para al-ahbar, wa hadza nida' lil mu'minina lit-tahdzir. Kenapa di awalnya dikasih katakan ya ayyuhalladzina amanu? Peringatan, ini adalah merupakan peringatan bagi orang-orang yang beriman untuk tidak menjadi seperti mereka yang rela menjual agama-agama mereka. Wal ahbar humul ulama. Ahbar itu artinya adalah apa? Ulama. Wa ghaliban yutlaq ala ulama il yahud. Dan istilah ini ya kan biasanya diitlakkan atau disandangkan kepada para ulama dari kalangan orang-orang Yahudi. Warruhban adalah sebuah istilah dari para hamba-hamba soleh ya kan, yang disandangkan kepada orang-orang Kristen. Farruhbaniyah fin nasara wal ilm fil yahud, ya kan. Jadi sifat penghambaan ya kan, itu ada pada orang Nasara, dan keilmuan ada pada orang Yahudi, tapi tidak dipraktekkan. Akan tetapi kita ketahui al-yahud maghdhub alaihim, mereka adalah orang-orang yang dimurkai. Wan nasara dhalun, dan orang-orang Nasara adalah sesat. Seperti Allah telah menyebutkan ya kan
di dalam firman-Nya yang kita baca dalam setiap rakaat salat rakaat kita, dan merupakan rukun di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Kau berikan kenikmatan kepadanya. Apa ini maksud dari doa kita? Memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kami petunjuk jalan yang lurus, agar kita bisa menjadi ahlul ilm wal amal, agar kita bisa menjadi orang-orang yang berilmu dan beramal. Dalam artian kita tidak beragama, melaksanakan setiap syariat Islam, setiap tuntunan Allah kecuali berdasarkan ilmu. Artinya kita tahu bagaimana amalan tersebut dipraktekkan sesuai dengan tuntunan dan ajaran Allah dan Rasulnya. Makanya kan syarat sahnya ibadah seorang hamba adalah apa? Ikhlas. Yang kedua, mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita dituntut untuk sholat, ya kan, dengan aturan sholat yang diajarkan dalam syariat Islam. Bukan kita buat-buat sendiri, ngarang-ngarang sendiri, atau cari alasan-alasan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW untuk kita masukkan dalam amalan-amalan sholat kita. Tidak. Kita harus melakukan sholat dengan secara ikhlas dan tahu, belajar, berilmu bagaimana sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita harus puasa dengan ikhlas dan belajar, berilmu, tahu bagaimana puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk membayar zakat dengan secara ikhlas, dan kita tahu dan belajar berapa ukuran yang diperintahkan untuk dikeluarkan. Kita diperintahkan untuk apa? Berhaji dengan secara ikhlas, dan kita belajar bagaimana haji yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan seluruhnya dari ketaatan yang telah Allah tetapkan dalam syariat Islam. Tidaklah kita melangkah baik yang bersifat wajib maupun sunnah kecuali dengan secara ikhlas dan dalam keadaan kita tahu dan berilmu bagaimana amalan tersebut ditunaikan sesuai dengan prosedur, tuntunan dan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Ghairil maghdubi alaihim, dan janganlah jadikan kita sebagai orang-orang yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Hum ahlul ilm bidunil amal. Dimurkai karena mereka tahu ilmunya tapi tidak mau beramal. Yaitu, ini tadi ulama fasik. Saya tahu sebenarnya apa yang kamu katakan itu benar, sebagainya alasan, tapi saya belum siap karena semua masyarakat pinginnya kayak gini. Saya tahu itu nggak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Cuma bagaimana, ini udah kebiasaan. Lalu terus kapan kita mau merubah, Pak, kebiasaan tersebut kalau tidak kita mulai? Kemarin ada salah seorang teman, ya kan, yang ngaji. Kebetulan dia ngaji di bersama dengan anak-anak Toyota. Kemudian setelah itu telepon kepada saya, Ustaz, anak dapat masalah. Masalah kenapa? Pertama, anak dapat jatah cuti bulan Juli, ya kan. Dan jatah cuti ini nggak bisa diundur-undur lagi. Kenapa? Karena masing-masing sudah, ya kan, milih jatahnya masing-masing. Kalau saya mau ganti bulan lain, berarti saya harus ganti dengan teman. Karena nggak mungkin, ya kan, bengkel ditinggalkan bareng. Semua mekanik cutinya bareng-bareng bulan Juli semua, ya kan. Ngamuk Abdul Latif Jamilnya, Pak. Sedangkan saya pulang Juli ini harus kawin, Ustaz, ya kan, harus zuat ini. Kalau nggak jadi zuat lagi, ya menunggu 1 tahun lagi, Pak. Pak Ustaz, ya kan, dumeng saya, kata dia. Lah terus kenapa permasalahannya? Kata bapak, bulan Juli ini nggak ada hari baik. Waduh, nggak ada hari baik, udah dicari, ya kan?
Dari awal bulan sampai hari akhir nggak ada hari baik. Mundurin aja September. Ini Pak mundur Septembernya ini gimana? Kata saya ke Bapak, iya kan? Alhamdulillah dia udah ngaji, ada apa? Pak, ya kan Bapak yang mulia, ya kan? Emangnya Allah pernah nyiptakan ada hari baik, ada hari jelek? Rasulullah kawin 9 kali. Bapak yang mulia, nggak pernah cari hari baik, hari jelek. Padahal dia adalah orang terbaik di dunia. Para sahabatnya sebagai generasi terbaik. Mau kawin tinggal kawin aja, ya kan? Termasuk adat itu. Nah, bukan hanya sekedar adat, memang sudah menjadi adat, tapi ini adalah merupakan tuntunan agama selain Islam, agama Hindu yang tertransfer masuk dalam Islam dan sudah menjadi adat dan kebiasaan bagi umat Islam. Umat Islamnya nggak sadar. Ini bukan satu perkara ini saja. Dari amalan-amalan non-muslim yang masuk dalam kebiasaan masyarakat kita. Semua dari kita mungkin pernah kan pengalaman nonton film India di masa kecilnya atau apa. Coba. Walaupun kita nggak mengetahui, tapi pusat Hindu kan di India di sana. Antum lihat, mesti dalam acara-acara pernikahannya ada apa semua, nanti datang pawangnya dulu, atau kiainya membawa kitab segede gini. Mau bulan apa kawinnya? Bulan ini, buka primbonnya, jerek. Ya kan, lihat dulu. Wah, ini tanggal segini baik, ini tanggal segini jelek. Mesti. Karena ini adalah merupakan salah satu syariat di agama mereka. Adanya hari baik maupun adanya hari jelek. Muskilahnya kita umat Islamnya pun ikut-ikutan dengan kebodohan kita. Nah, giliran menentang terus terjadi sesuatu musibah, tuh kan kamu nggak nurut, ya kan? Saya sudah ngomong apa? Enak ya. Iya. Tapi seorang muslim yang kuat dengan keimannya tidak bisa, tetap musibah ini pun datangnya dari Allah, bukan karena hari baik, nah hari jelek. Allah menciptakan seluruh hari itu baik. Manusianya ada zaman pernah berubah, Pak. Ada zaman baik, ada zaman jelek. Tapi pelaku di dalam zaman tersebut yang berubah. Zamannya tetap. Zaman dari dulu sampai sekarang ya sama. Cuma kemampuannya, teknologinya manusia yang berubah. Dulu perjalanan naik kuda, sekarang pakai mesin, pakai mobil. Zamannya satu. Sama. Tidak ada hari baik, tidak ada hari jelek. Nah ini. Dan kegiatan-kegiatan lainnya apa yang tanya? 7 bulanan. Hamil 7 bulanan, menyambut acara kematian dengan pesta 7 hari, 41 hari, 100 hari, 1000 hari. Kalau antum mau cek ke agama Hindu, ada itu semua. Tapi muskilahnya kita ini menyangka ini sebagai sebuah aturan yang ada dalam Islam. Seakan-akan diperjuangkan Rasulullah pernah mengajarkan ajaran tersebut dengan kebodohan kita. Pernah ada salah seorang dari teman saya dari Nepal diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang ya kan Hindu. Kemudian dia memulai dakwahnya dan dia bertanya, Tuhan yang disembah itu di atas atau di bawah? Secara fitrah mereka mengatakan di atas. Sesuatu yang kita sembah itu harusnya ya kan lebih tinggi dari kita atau lebih bawah dari kita derajatnya? Ya lebih atas dari kita dong. Nggak mungkin lebih bawah dari kita. Sadar dia. Taib. Sekarang saya mau tanya, hari ini tanggal ini jam segini kamu lihat di kota Kathmandu, ibu kota, manusia berbondong-bondong lari di belakangnya anjing yang sudah dikalungi oleh bunga-bunga, dan sininya dikasih merah-merah anjingnya.
Siapa anjing, siapa Anda? Tinggi mana Anda sebagai seorang manusia dengan secara fitur mereka nggak bisa jawab, diam semua. Nggak mungkin mereka mengatakan anjing. Dikejar-kejar di belakangnya. Kemana larinya anjing tersebut? Berbondong-bondong. Apakah itu yang akan Anda muliakan dan Anda jadikan sebagai Tuhan? Padahal tadi ada yang Anda ngomong di atas, dan ini di bawah. Ada salah seorang dari mereka yang nentang, ngamuk. Wah, debat terhadap semua. Wah, justru subhanallah yang suka debat ini masuk Islam. Telepon lagi besoknya, saya nggak bisa tidur semalam. Saya ingin ketemu sama kamu, Ustaz. Ketemu lagi masuk Islam. Sekarang terus datang ke Islamic Center Kilo 13 dan belajar agama Islam. Dan di kita punya apa? Nah ini umat Islam. Tapi kalau itu di Nepal orang Hindu kan, di Indonesia punya siapa kita? Kebok ya Islam. Selamat. Wahai saudaraku umat Islam, apa kita nggak sadar? Kalau diterjemahkan Kebok Kiai Slamet kan berarti siapa? Al Ustadz Kiai Slamet atau Doktor Kiai Slamet. Dan ketika lihat bentuknya kita apa? Kebo bule yang dipercaya dengan adanya keberkahan di situ. Keluar kemana saja balik sendiri ke kandangnya. Merpati bisa balik sendiri juga ke kandangnya. Kenapa nggak dijadikan juga kayak apa? Ya kan, Kiai Merpati atau Kiai Doro. Semua binatang kayak gitu. Kucing lahir di situ, ya kan? Coba kita buang ke tempat mana aja, balik lagi ke tempat kita. Lahirnya di sini, kita besarkan di sini, kita kasih makan di sini. Makanya orang kalau buat kucing biar nggak balik lagi kan, ditaruh di karung, ditutupin, biar nggak balik lagi. Jadi nggak tahu jalannya, kata orang kayak gitu biasanya. Tapi kalau kita pegangnya aja terus kita buang kayak gitu, nanti dia balik lagi karena tahu jalannya, dia hafal. Semua binatang juga seperti itu. Nah, ini akal manusia. Akal manusia Bapak sekalian, kalau nggak dituntun dengan wahyu, iya kan, kayak mobil nggak ada rem, nabrak kemana-mana. Makanya kenapa Allah tuntun dengan wahyu. Dan sifat akal kita mengikuti wahyu, bukan wahyu ngikutin akal kita. Seperti itu. Ya, sedikit lagi. Ar-Rahman bin Nasar wa ghairihim alladzina ya'buduna Allah ala ghairi dalil, yaitu waladhdallin, dan tidak juga seperti orang-orang yang disesatkan, yaitu para ruhban, pastor di orang Nasara dan selainnya. Alladzina ya'buduna Allah, yang mereka beribadah kepada Allah ala ghairi dalil, tanpa ada dasar atau dalil, tanpa ada petunjuk. Wa innama ya'buduna Allah bil bid'ah wal muhdatsat wal khurafat, mereka beribadah kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, amalan-amalan yang diada-adakan dalam syariat, ya kan, khurafat, keyakinan-keyakinan, ya kan, sesat, klenik-klenik, cerita-cerita, ya kan, yang tidak ada dasarnya sama sekali. Daripada anak kita ceritain, ya kan, kuntilanak diceritain. Orang Saudi, anak Saudi nggak pernah kenal cerita kuntilanak, ya kan. Ditakut-takutin dengan ajaib. Kenapa nggak ditakut-takutin dengan cerita hari kiamat? Ini kan lebih mengena untuk mereka. Ceritakan malaikat, ya kan, penjaga neraka. Kita ceritakan kepada dia bagaimana neraka. Dari kecil itu mereka sudah merasa ditakuti untuk melakukan perbuatan pelanggaran kepada Allah. Dari kecil itu sudah kita takut-takuti untuk melakukan perbuatan maksiat. Sehingga ketika besar, mereka pergi kuliah jauh dari mata kita, hati mereka pun masih ingat. Mau melakukan, ya Allah,
Betul, bapak ibu saya nggak tahu, tapi Allah tahu. Karena dari kecil sudah ditakut-takuti dengan ya kan keimanan kepada hari kiamat, kepada azab Allah. Cerita bagaimana kaum yang diazab oleh Allah karena kemaksiatan mereka, ketidaktaatan kepada mereka. Bukan malah diceritainnya dengan klenik-klenik, ya kan? Akhirnya anak kecil-kecil kita lewat kuburan dia takut. Kenapa? Takut ada pocong. Kenapa? Takut ada kuntilanak. Genderuwo. Ya. Kalau kita mau cari, ya kan? Orang kita pun, orang bule pun nggak kenal genderuwo sama. Ya kan, orang bule kan kenalnya Dracula. Karena yang momoknya mereka di sana Dracula. Kalau di Indonesia genderuwo. Tapi kita tidak pernah lihat kan anak-anak Saudi di sini. Main bolak-balik lari-lari depan kuburan. Tidak ada perasaan sama sekali. Wah, nanti mayitnya bangun. Karena emang ya kan, di satu sisi kelebihan mereka tidak terdidik dari kecil dengan perkara-perkara yang seperti itu. Tapi kan kita dari kecil sudah terdidik dengan cerita-cerita khurafat. Yang kuku terbang, padahal kunang-kunang memang binatang yang Allah ciptakan. Itu kukunya mayit yang pada terbang. Motong kuku, nanti umurnya pendek malam hari. Terus dan lain sebagainya dari cerita-cerita khurafat. Dan memang di dalam agama Hindu yang kayak gini nih, istilahnya apa? Kental sekali. Seperti itu. Wallahu nahana an ulama'il fasaqah wal ubadidh dhalin. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk menjauhi dari ini tadi. Ulama-ulama yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan para hamba-hamba yang sesat. Dan diperintahkan kita untuk mengambil kebenaran dengan dalil, dengan argumen. Dari mana? Kitabullah dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.